Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar selama 120 menit untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tapi karena teman-teman KPA belum hadir di kelas, saya akan memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Kita tunggu sebentar ya. Oke, ini saya sudah memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai, jadi kita tunggu. Saya sudah memberitahukan, menginfokan ke masing-masing inbox, jadi kita tunggu dulu. Oke, ini kita tunggu sampai 10 menit ya. Kalau teman-teman belum ada yang hadir, mungkin masih sibuk untuk bekerja. Jadi saya akan start kelasnya, melakukan single teaching, nanti teman-teman bisa play record.
Oke, karena waktunya ini sudah berjalan 10 menit, sebentar lagi. Kita tunggu sebentar. Kalau tidak ada atau yang teman-teman KPA belum hadir, saya akan start kelasnya. tes 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 tes. Oke teman-teman, karena ini sudah berjalan ya waktunya, supaya nanti tidak kehabisan, teman-teman nanti bisa play recordnya dan saya akan start kelasnya sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Juli 2017. Kita akan belajar selama 120 menit untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Untuk 60 menit pertama kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan oleh pelajaran bahasa Inggris. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama ya. Semoga nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Melanjutkan kemarin ya, kita sudah belajar di bab 1, 2, 3 dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar dengan tema pendidikan ya. Seperti biasa untuk bahasa Indonesia ada aspek-aspek yang perlu kita pelajari, yaitu ada mendengarkan, berbicara, membaca. Sebentar saya turunkan, dan juga menulis. Kalau membaca kan terkadang kita punya kendala dalam ini ya. Sinyal, jadi kadang saya tidak bisa mendengarkan suara teman-teman, jadi mungkin teman-teman bisa berlatih sendiri. Nah, hari ini yang pertama kita akan untuk aspek mendengarkan. Di sini saya mempunyai sebuah teks yang berjudul Kantin Kecil. Nanti kita setelah membaca ini, nanti saya akan membacakan. Setelah membaca, kita akan jawab pertanyaan bersama-sama ya, berdasarkan teks. Oke. Silakan diperhatikan teksnya. Saya akan mulai membaca. Kantin kecil. Bu, bisa nggak besok bikin kue lebih banyak? Tanya Nina pada suatu hari. Memang ada apa, Nin? Kawan kamu mau ulang tahun ya? Bukan, Bi Ipa yang biasa jualan di warung sekolah lagi pulang kampung. Kawan-kawan Nina jadi sulit mendapatkan makanan. Kamu mau cari uang saku tambahan ya? Tepat, ibu memang pintar. Nina menjentikan jarinya. Sejak lama, Nina telah menjadi asisten ibu. Ibu selalu memberikan sebagian keuntungan untuk kue yang berhasil dijual Nina. Mulai keesokan harinya, setiap berangkat sekolah, Nina selalu membawa sekantung besar kue buatan ibu. Ada beragam makanan. Lalu setiap istirahat, bangku tempat duduk Nina berubah menjadi kantin kecil tempat anak-anak kelas 5 jajan. Ramai sekali suasana kelas 5 bila istirahat tiba. Kadang-kadang ada juga anak-anak kelas lain yang mau membeli dagangan Nina.
Ini ada chat masuk, saya cek dulu, siapa tahu. Oh, ini Mbak Oh, ini Mbak Aisyah, izin dulu. Ini Mbak Aisyah hari ini izin. Ini Mbak Yeti. Oh, berarti mengiyakan. Sebentar lagi Mbak Yeti sepertinya masuk. Saya lanjut dulu. Nanti ini saya balas dulu chatnya. Oke, ini Mbak Yeti sebentar lagi masuk. Saya lanjut saja untuk teksnya biar nanti Mbak Yeti menyesuaikan ya. Nanti untuk materinya baru kita masuk. Setelah Mbak Yeti ini kita masuk ke dalam teks bacaan dulu. Oke. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya sampai ini. Saya mulai lagi ya dari sini. Ramai sekali suasana kelas 5 bila istirahat tiba. Kadang-kadang ada juga anak-anak kelas lain yang mau membeli dagangan Nina. Tapi mereka lebih sering kehabisan karena Nina cuma membawa dagangannya sebatas yang ia sanggup bawa. Genap seminggu sejak kantin kecil, ini seharusnya kantin ya. Kantin kecil di kelas 5 dibuka. Tiba-tiba hari ini saat baru datang, Nina sudah mendapat pesan dari Roni, ketua kelasnya. Dia dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Ada apa ya? Jangan-jangan Nina teringat dagangannya. Dia khawatir Bapak Kepala Sekolah keberatan jika dia jualan makanan di kelas pada saat istirahat. Bergegas Nina menemui Bapak Kepala Sekolah, ingin segera tahu apa yang akan beliau sampaikan. Jadi, kamu yang suka jualan makanan di kelas 5, Bapak Kepala Sekolah membuka percakapan ketika Nina datang menghadap. Iya Pak, Nina menjawab sambil menunduk. Siapa yang membuatnya? Ibu saya Pak. Ibumu buka warung? Tidak Pak, ibu saya membuat makanan untuk dititipkan di warung-warung sekitar tempat tinggal kami. Bapak Kepala Sekolah manggut-manggut, tetapi Nina tetap gelisah. Dia belum mengerti kemana arah pembicaraan beliau. Bapak bangga punya murid seperti kamu, rajin dan tidak malu-malu. Sambil belajar kamu masih mau membantu orang tuamu. Bagaimana kalau Bapak menawarkan sesuatu kepada ibumu? Maaf Pak, maksud Bapak begini, kemarin Bi Ipah datang pada Bapak untuk mohon pamit. Katanya dia akan jualan lagi di sini Katanya dia tidak akan jualan lagi di sini karena akan menetap di kampungnya. Nah, kalau ibumu bersedia, Bapak tawarkan untuk untuk berjualan di warung sekolah ini. Wah, terima kasih banyak Pak. Ibu saya pasti akan senang sekali. Nina tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Hari ini Nina pulang sekolah dengan langkah ringan. Terbayang di benaknya tambahan deretan rupiah yang akan masuk di buku tabungannya. Dikutip dari majalah Bobo tahun 2006. Oke, itu tadi bacaan teks ya tentang kantin kecil.
ya, yang diambil dari majalah Bobo. Tadi kan teman-teman sudah ini ya ikut menyimak bacaannya. Sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan tadi ya. Di sini ada 5 bacaan, 5 pertanyaan. Tapi sebelum saya cek teman-teman ini saya balas cek dulu. Oke. Sambil nunggu Mbak Yeti, kita coba ini ya, coba pertanyaannya dulu. Siapakah nama penjual makanan di warung sekolah Nina? Nah, ini tadi jelas sekali ya, dalam teks itu adalah kita bisa lihat dari paragraf. Coba kita cek dulu. Di awal bacaan itu juga bisa, dan di sini di mau akhir ini juga ada ya. Kita ambil dari awal bacaan. Oke, yang berjualan di warung sekolah Nina. Nah, Bi Ipa yang biasa jualan di warung sekolah lagi pulang kampung. Jadi di sini jelas sekali jawaban untuk nomor 1 adalah Bi Ipa. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Saya tulis dulu nomor 1. Oke. Nomor 2. Apa yang ingin dibawa Nina ke sekolah saat warung sekolah tutup? Oke, yang dibawa Nina saat warung sekolah tutup. Oh, saya terlalu jauh. Saya turunkan lagi. Nah, di sini bisa dilihat dari ini ya, dari percakapan yang pertama ini. Bu, bisa nggak besok bikin kue lebih banyak? Nah, terus ibunya bertanya, apakah ada temanmu yang ulang tahun? Dia menjawab, bukan, Bi Ipa yang biasa jualan di warung sekolah lagi pulang kampung. Kawan-kawan Nina jadi sulit mendapatkan makanan. Jadi di sini yang ingin dibawa Nina atau yang dijual Nina adalah kue ya. Oke, saya kembalikan. Apa yang ingin dibawa Nina ke sekolah saat warung sekolah tutup? Kue. Nah, siapa yang membuat kuenya tadi? Buatan Ibu Nina ya. Kue buatan Ibu. Nah, di sini langsung nomor 3. Kapan Nina menjual dagangannya? Kita bisa cek lagi di teks ya. Nah, di sini kita ini ya, lihat dari paragraf yang saya lingkari ini. Mulai keesokan harinya, setiap berangkat sekolah Nina selalu membawa sekantong besar kue buatan ibu. Ya, tadi ya, kue buatan ibu. Ada beragam makanan. Lalu setiap istirahat, bangku tempat duduk Nina berubah menjadi kantin kecil tempat anak-anak kelas 5 jajan. Jadi kapan Nina ini ya berjualan? Jelas sekali di sini adalah setiap istirahat. Oke, kita setiap jam istirahat. Jadi setiap jam istirahat Nina berjualan di bangku kelasnya. Apa alasan Nina membawa dagangannya ke sekolah? Tadi jelas sekali ya untuk percakapan yang di awal tadi. Karena dia kalau ada alasan berarti jawabannya menggunakan kata karena. Bi Ipa, saya turunkan, Bi Ipa yang berjualan di warung sekolah. Oh, tidak cukup, di warung
sekolah sedang pulang kampung. Ya, karena alasannya tadi BIPA yang biasa jualan di warung sekolah sedang pulang kampung. Nah, yang terakhir ini mengapa bapak sekolah memanggil Nina? Tadi ya kita bisa lihat di sini dari percakapan ini ya. Begini, kemarin BIPA datang kepada Bapak untuk mohon pamit. Katanya dia tidak akan jualan lagi di sini karena akan menetap di kampungnya. Nah, kalau ibumu bersedia, Bapak tawarkan untuk berjualan di warung sekolah ini. Halo Mbak Yeti, selamat malam. Ini ada Mbak Yeti masuk kelas. Saya sapa dulu. Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya, Mbak? Untuk tampilannya bagaimana? Oh, masih muter-muter ya, masih loading ya. Kita tunggu dulu ya. Mungkin karena sinyalnya, saya coba lock out dulu. Oh, sudah ya? Sudah belum, Mbak? Apa masih muter-muter? Oke, sudah. Oke ya, sudah bisa. Nah, untuk tadi, oh masih muter. Coba saya lock out dulu sebentar ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana Mbak Yeti? Masih muter? Masih muter kan Mbak Yeti? Sudah oke belum? Oh, udah ya. Nah, ini tadi kebetulan Mbak Yeti kan masuknya agak telat ya. Ini sudah jalan 30 menit. Saya tadi sudah membacakan teks dan ini menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Nanti ketertinggalannya bisa play record ya Mbak Yeti ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi selanjutnya. Oke. Ini kita akan belajar mading atau majalah dinding. Mbak Yeti pernah ini melihat mading atau pernah membuat mading? Jadi mading ini tidak harus ada di sekolah saja ya, bisa saja di suatu organisasi, ini organisasi desa atau masyarakat, atau mungkin di tempat kerja, di kantor-kantor gitu ya, ada mading atau majalah dinding. Mungkin pernah membuat atau melihat Mbak? Pernah? Oh, nggak pernah ya. Oke, kalau gitu saya ingin mengajak Mbak Yeti, tapi tahu mading itu seperti apa? Oh nggak, oke. Kalau gitu, mari kita belajar bareng-bareng. Apa sih mading itu? Nah, mading itu singkatan atau kependekan dari majalah dinding. Jadi biasanya kalau teman-teman melihat majalah itu kan berupa buku atau katalog ya, dia berlembar-lembar banyak sekali. Tapi kalau untuk mading, dia hanya satu lembar saja. Dan dia tidak dibukukan, biasanya ditempel di dinding ya, ditempel di dinding atau biasanya ada di dinding etalase. Nah, dia ditempel di dalam etalase itu. Makanya dia disebut dengan
mading ya, atau majalah dinding. Jadi dia merupakan media komunikasi juga, media massa yang paling sederhana. Kalau majalah itu kan berbuku-buku, dia hanya satu paper, satu lembar saja, dan ukurannya pun berbeda-beda ya, tergantung ini apa si pembuat mading itu dia mau ukuran seberapa. Tapi untuk ukuran paling besar atau relatif besar untuk sebuah mading itu paling besar adalah 120 cm kali 240 cm. Jadi seperti ini. Jadi panjangnya itu 240 atau mungkin lebarnya ya, tergantung, sama 120. Ini ukuran untuk paling besar sebuah mading ya. Jadi mading itu merupakan salah satu jenis media komunikasi ya, atau media massa yang paling sederhana. Prinsipnya dalam mading itu tercermin lewat penyajiannya, baik yang berupa tulisan, gambar, atau kombinasi dari keduanya. Jadi mading itu ya Mbak ya, nggak harus berupa tulisan, nggak harus berupa gambar aja, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, atau mungkin berupa tulisan dan juga gambar. Nah, biasanya yang dimuat dalam mading itu bisa berupa lukisan, berupa vignette, bisa berupa teka-teki silang, karikatur, cerita bergambar, dan sejenisnya disusun secara variatif. Terkadang kalau untuk anak-anak ini ya, SMA atau SMP yang sudah kreatif, biasanya di sekolah mereka memasukkan cerpen. Jadi mereka membuat cerpen sendiri, mereka tulis dalam. Biasanya kalau cerpen itu kan banyak mereka menulisnya di kertas pelangi, kertas yang karton itu Mbak, tapi yang warna-warni. Biasanya di situ dikasih gambarnya, terusan tulisannya, cerpennya, dikasih hiasan warna-warna seperti itu. Biasanya mereka berkreasi sekreatif mungkin dan secantik mungkin dan seunik mungkin dalam membuat mading. Kira-kira sudah ada bayangan mading itu seperti apa Mbak? Hanya sebuah teka-teki silang saja, yang itu pun juga bisa menjadi mading loh ya. Jadi banyak sekali isinya mading itu seperti apa. Tapi cuman bedanya kalau majalah itu dia berbuku-buku, kalau mading ini hanya satu lembar paper saja. Bagaimana Mbak? Sudah ada bayangan mading itu seperti apa? Halo Mbak Yeti? Oh, suaranya gimana Mbak? Nggak jelas ya? Oh, suaranya macet-macet. Di saya ini lancar ya. Coba saya logout sebentar ya. Oke, ini baru loading, sudah masuk. Oke, saya baru loading sebentar. Halo Mbak Yeti, masih putus-putus Mbak? Sudah lancar atau masih putus-putus Mbak? Oh, sudah enggak ya? Berarti tadi saya mau jelaskan nggak ketangkep ya Mbak ya, karena sinyalnya ya. Jadi saya ulangi, mading ini adalah sebuah majalah, tetapi dia ditempelkan di dinding ya. Dia bisa berupa gambar, lukisan, teka-teki sirang, cerpen, karikatur, dan lain sebagainya.
Kalau bedanya dengan majalah biasa, kalau majalah yang lain itu kan dia banyak ya, berlembar-lembar, tapi kalau mading ini hanya satu lembar paper saja, satu lembar, tapi dia penempatannya ditempel di dinding. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu dia ditempatkan di dekat kantor guru biasanya ya. Dan selain tadi, dia juga biasa berupa informasi seperti ada lomba sekolah dan lain sebagainya. Itu juga bisa termasuk mading. Bagaimana Mbak Yeti? Sudah bisa membayangkan mading itu seperti apa? Oke. Nah, untuk bentuk fisiknya ya, bentuknya mading ini bisa berupa lembaran triplex. Jadi dia bisa dibuat dari triplex juga bisa. Dari karton bisa, atau dari ini paper-paper yang lain, ada yang memakai kertas gambar juga bisa. Ada juga yang memakai kertas pelangi. Jadi semacam kertas karton tapi dia berwarna-warni, juga itu bisa. Nah, untuk ukurannya biasanya ukuran yang relatif besar sekali ya, itu biasanya sekitar 240 cm dikali 120 cm. Jadi kira-kira panjangnya 2,4 meter ya, berarti ya 2,4 meter sama 1,2 meter, itu ukuran mading yang sangat besar ya. Sedangkan yang kecil itu menyesuaikan, jadi seukuran kertas HVS juga boleh, it's okay. Seukuran buku gambar juga boleh, jadi tergantung, atau mungkin ukurannya dibuat bentuk-bentuk kertasnya, entah dibentuk hati, seperti awan, boneka dan lain sebagainya, itu juga tidak apa-apa. Karena dalam membuat mading itu biasanya karena dia adalah ini ya, sebuah media yang menyalurkan kreativitas anak, jadi dia boleh dikreasikan sekreatif mungkin, bebas ya. Oke, ada yang ditanyakan Mbak? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, tadi adalah pengertian mading itu seperti apa, isinya seperti apa, ukurannya itu seberapa ya. Sekarang fungsi dari mading atau majalah dinding. Yang pertama, dia media komunikasi. Maksudnya sebagai media komunikasi di sini, mading ini memberikan berbagai macam informasi atau sebagai wadah ya untuk menyampaikan informasi. Entah ada informasi seandainya ini ya, sekolah ingin mengadakan lomba ya. Nah, informasi untuk pengadaan lomba ini ya ingin dikomunikasikan kepada para siswa, bisa saja ditempel di mading. Nah, makanya dia sebagai media komunikasi atau informasi. Yang kedua, wadah kreativitas. Tadi ya saya sebutkan. Jadi dalam pembuatan mading itu para siswa diberi kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya. Ya, contohnya ingin membuat gambar. Jadi dia bisa membuat gambar ini pemandangan. Nah, itu kan salah satu kegiatan yang dapat membuka kreativitas anak ya. Jadi dia merupakan wadah kreativitas, menumbuhkan kebiasaan membaca. Kenapa sih mading itu menumbuhkan kebiasaan membaca? Sebagai contoh, ketika mading itu diganti, biasanya nih ya, kalau anak-anak sekolah ketika diganti, mereka akan berkumpul. Oh, ada berita yang baru, oh ada bacaan yang baru dan lain sebagainya. Jadi mereka penasaran dan akhirnya mereka membaca. Atau mungkin sedang waktu istirahat, mereka datang ke tempat area mading, mereka membaca, di situ ada cerpen, ada teka-teki silang, mereka mencoba untuk mengerjakan dan lain sebagainya. Mengisi waktu luang sama ya seperti istirahat, mereka menggunakan ini ya, mampir ke mading sebentar, dibaca-baca. Terus kecerdasan berpikir, ini hampir sama dengan wadah kreativitas. Terus berorganisasi. Di sini mading itu tidak sekedar ini
ada organisasi yang mewadahi. Jadi di situ yang mengatur. Biasanya kalau di sekolah-sekolah, organisasi yang mengatur untuk mading ini itu dia di bawah naungan OSIS. Jadi ada satu ini beberapa anggota ya, bukan satu aja, beberapa anggota yang dia diberi tanggung jawab untuk mengurusi mading. Jadi ketika para siswa ingin saya punya gambar karikaturnya ini sangat unik sekali, bagus, saya ingin gambar saya ini dimuat dalam mading. Nah, yang menerima kreativitas teman-teman ini adalah organisasi tadi yang di bawah naungan OSIS ini. Nanti biasanya mading itu akan diganti sekitar 1-2 minggu sekali kalau dalam sekolah yang aktif ya. Kalau madingnya itu berjalan dengan baik ya, itu biasanya 1-2 minggu sekali itu mading akan diganti, seperti itu. Untuk melatih kemampuan menulis ini juga sama sebagai halnya kalau teman-teman mempunyai cerita, ingin membuat cerpen, itu bisa dituangkan dalam tulisan dan dimuat dalam mading. Itu adalah fungsi-fungsi dari mading atau majalah dinding. Yang kemudian untuk mading ada yang ditanyakan Mbak Yeti? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke wawancara. Nanti habis ini kita ini bahasa Indonesia, nanti saya tambah saja ya. Ke wawancara, nanti kita akan ada suatu percakapan ya, di mana itu adalah seorang murid mewawancarai gurunya. Seperti apa? Tapi kita akan belajar tentang wawancara terlebih dahulu. Tapi sebelum saya masuk ke dalam materi wawancara, saya ingin tahu Mbak Yeti pernah melakukan interview atau wawancara kepada seseorang? Pernah? Nggak pernah. Nah, sekarang saya akan mengajak Mbak Yeti ya, apa sih wawancara itu, bagaimana sih kalau kita ingin melakukan wawancara. Nanti siapa tahu pernah diinterview ya, berarti belum pernah menginterview tapi pernah diinterview ya. Nah, dalam menginterview ya Mbak Yeti ya, orang itu pasti melakukan persiapan. Nah, apa saja yang perlu disiapkan dalam wawancara? Nah, sekarang kita ini ya pelajarin bersama-sama. Nah, sebelum itu apa sih artinya wawancara? Wawancara di sini merupakan percakapan ya, dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak. Jadi seperti Mbak Yeti waktu di interview, contohnya mungkin waktu mencari kerja ya, berarti di situ kan interview itu ada 2 orang ya, percakapan 2 orang dengan maksud apa? Kalau interviewnya Mbak Yeti itu untuk interview masuk kerja, berarti tujuannya adalah untuk menginterview kerja ya. Atau mungkin juga interviewnya ini atau wawancaranya ini dimasukkan untuk penelitian, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, 2 orang yang melakukan percakapan ini ya, itu ada 2. Yang pertama itu pewawancara dan juga narasumber, di mana pewawancara ini adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Jadi waktu Mbak Yeti di interview ini, nah orang yang menanyai Mbak Yeti ini namanya pewawancara. Sementara Mbak Yeti yang diwawancarai itu namanya narasumber. Bisa dipahami Mbak antara pewawancara dan narasumber? Oke, kalau gitu sekali lagi berarti narasumber adalah orang yang diwawancarai atau yang memberikan informasi. Dan biasanya kalau di tempat kerja ditanyain ingin gaji berapa, jika nanti ada pekerjaan yang lebih baik, kira-kira nanti tanggapannya bagaimana, seperti itu ya. Nah nanti kan Mbak Yeti menjawab. Nah, Mbak Yeti ini sebagai narasumbernya atau orang yang diwawancarai. Di sini
ada 3 jenis sebentar, 3 jenis wawancara. Saya cek dulu 3 atau 4 ini. 3 ya. Jenis-jenis wawancara itu ada 3. Yang pertama, wawancara serta-merta. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Yang ketiga, wawancara dengan seperangkat pertanyaan yang telah dibakukan. Apa sih maksudnya? Yang pertama, wawancara serta-merta, artinya wawancara ini dilakukan secara alamiah dan spontan. Jadi tanpa pertanyaan. Sebagai contoh, Mbak Yeti mungkin seorang reporter. Nah, rencananya Mbak Yeti ini mau jalan-jalan sama keluarga. Tapi kebetulan ketika di tengah perjalanan ada sebuah kecelakaan. Nah, karena Mbak Yeti melihat, oh ini bisa diwawancarai untuk ini ya sumber berita nanti saya. Akhirnya Mbak Yeti datang ke TKP kecelakaan, melakukan wawancara. Nah, itu kan spontan, tanpa persiapan sama sekali, dadakan ya. Nah, itu yang disebut dengan wawancara serta-merta. Bisa dipahami Mbak untuk wawancara serta-merta? Jadi spontan, tanpa persiapan, otodidak di tempat itu ya. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Maksudnya di sini, dalam wawancara, pewawancara membuat kerangka atau pokok masalah yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. Jadi dibuat ini pokok-pokok pertanyaannya. Sebagai contoh, Mbak Yeti ingin melakukan wawancara kepada seorang pengusaha tahu. Nah, di sini Mbak Yeti membuat daftar ya, membuat daftar. Tapi dalam daftar itu yang Mbak Yeti catat yang akan diajukan pertanyaannya nanti ya kepada narasumber itu bukan berupa pertanyaan, tapi hanya pokok-pokok garis besar. Sebagai contoh, nanti saya akan tanya tahun berdiri, ditulis tahun berdiri perusahaan. Yang kedua, terus proses pembuatan tahunya. Yang ketiga, suka duka sebagai pengusaha tahu. Nah, hanya poin-poin pokoknya saja, kerangkanya saja. Nah, itu yang disebut dengan wawancara dengan petunjuk umum. Bisa dipahami Mbak? Bisa diterima? Oke, untuk jenis wawancara yang ketiga itu adalah wawancara dengan seperangkat pertanyaan yang telah dibakukan. Di sini hampir sama dengan wawancara dengan petunjuk umum, hanya saja urutannya, kata-katanya, terus cara penyajian pertanyaan itu sudah diatur atau ditentukan terlebih dahulu. Jadi nanti begini dalam wawancara. Pertama saya akan memperkenalkan diri kepada narasumber. Kedua, saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya akan menanyakan tentang tahun berdirinya perusahaan. Jadi di situ sudah ditulis. Kan ingin yang pertanyaan pertama itu kan tahun berdirinya perusahaan. Di situ pertanyaannya sudah ditulis. Kapan perusahaan Anda ini pertama kali dibentuk? Nah, itu sudah ditulis. Yang kedua, proses pembuatan tahu contohnya. Bagaimana Bapak cara membuat tahu supaya tahu itu terasa enak. Nah, pertanyaannya pun sudah ditulis dan sudah ditentukan. Jadi nanti ketika waktu wawancara, di tempat wawancara, teman-teman ini tinggal baca tulisan tadi. Jadi tidak lagi berpikir habis ini saya mau menanyakan
tahun berdirinya perusahaan. Kira-kira pertanyaannya bagaimana ya? Jadi tidak seperti itu. Nah, jadi di situ teman-teman sudah membuat daftarnya, tinggal dibaca. Tahun berapa perusahaan Bapak ini berdiri? Dia menjawab kan narasumber, oh tahun 1994. Contoh. Oh, bagaimana Pak prosesnya? Perusahaan Bapak ini bisa menjadi sangat sukses sekali, bisa diceritakan contohnya seperti itu. Nah, teman-teman tinggal membaca saja. Bagaimana Mbak untuk jenis-jenis wawancara? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, gampang sekali ya. Nah, di sini ini berdasarkan jumlah pesertanya sama tempatnya. Kalau tadi kan jenisnya, kalau ini wawancara jenisnya juga, tapi berdasarkan tempat dan jumlah pesertanya. Ada wawancara tertutup dan juga ada wawancara terbuka. Oke Mbak, tidak apa-apa. Silahkan nanti itu ya, ketertinggalannya boleh dilengkapi dengan play record ya Mbak ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk wawancara tertutup di sini maksudnya adalah wawancara yang berkenaan dengan masalah-masalah bersifat pribadi atau rahasia. Jadi halayak umum itu tidak diperbolehkan untuk mengetahui hasil wawancara itu. Sebagai contoh, polisi sedang mewawancarai atau menginterogasi penjahat. Jadi karena kasusnya ini adalah kasus yang sangat penting sekali ya, dan masyarakat tidak boleh tahu karena ini adalah sebuah ini kejadian kriminal rahasia, makanya diadakan wawancara tertutup, biasanya dilakukan di ruang interogasi seperti itu. Nah, yang kedua, wawancara terbuka. Wawancara terbuka ini biasanya dilangsungkan dengan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Jadi hasil dari wawancara atau proses wawancara itu dipaparkan kepada halayak umum, jadi orang-orang boleh mengetahuinya. Nah, biasanya ya pada wawancara terbuka jumlah penanya, maksudnya orang yang mewawancarai itu bisa lebih dari satu. Begitu juga narasumbernya. Sebagai contoh adanya talk show atau mungkin jumpa pers seperti itu, atau mungkin ceramah. Nah, waktu ada ceramah ini ya, ada ini media massa yang ingin menanyakan seperti itu. Nah, jadi banyak sekali yang bertanya, atau mungkin narasumbernya lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Dan hasil pewawancara ini boleh dipublikasikan karena menyangkut permasalahan kepentingan umum. Jadi semua lapisan masyarakat boleh mengetahui hasil wawancara. Oke, itu jenis wawancara berdasarkan tempat dan jumlah pesertanya. Nah, di sini langkah-langkah dalam kegiatan wawancara. Jadi dalam melakukan wawancara ya teman-teman ya, ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dan harus kita lakukan supaya nanti proses wawancara itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Pertama yaitu menentukan topik wawancara. Kenapa? Karena kalau kita tidak menentukan topik, kita akan kebingungan. Siapa yang akan kita wawancarai? Hal apa yang ingin kita ketahui? Ya. Nanti kita akan kebingungan. Jadi kita harus tentukan topik terlebih dahulu. Contohnya tentang lingkungan. Oh, topiknya lingkungan. Jadi kita tahu, oh, kebersihan lingkungan kompleks perumahan Indah Lestari contohnya ya. Nah, kita sudah dapat topik, oh, tentang kebersihan lingkungan kompleks perumahan Indah Lestari.
Nah, di situ kita sudah tahu topik lingkungan, kebersihan. Berarti yang kedua setelah kita mendapatkan topik adalah menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam wawancara. Tadi kita sudah ngambil kebersihan lingkungan. Oh, berarti pokok-pokok yang ingin ditanyakan. Yang pertama, aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam kebersihan lingkungan. Kedua, bagaimana cara memelihara kebersihan lingkungan. Nah, dan seterusnya, itu pokok-pokoknya. Terus kemudian kita sudah mendapatkan pokok-pokoknya, menyusun daftar pertanyaan untuk berwawancara tadi ya. Jadi kalau kita aspek-aspek kebersihan jadinya aspek apa saja yang perlu diperhatikan untuk menjaga kebersihan lingkungan di Komplek Indah Lestari. Sebagai contohnya seperti itu. Nah, yang keempat, menghubungi narasumber. Setelah kita menentukan pokok-pokoknya, menyusun daftar pertanyaannya, kita menghubungi narasumber. Jadi kira-kira siapa yang cocok kita wawancarai dengan topik kebersihan lingkungan kompleks perumahan Indah Lestari. Nah, dari situ kita tahu, oh berarti kita harus menghubungi salah satu warga atau mungkin ketua RT dari perumahan Indah Lestari ini. Kita sudah mendapatkan narasumbernya ya, berarti kita putuskan untuk mewawancarai ketua RT-nya. Yang kelima itu menyiapkan alat-alat dalam wawancara. Jadi dalam wawancara ya teman-teman, tadi kita perlu alat ya untuk mencatat hasil wawancara kita. Nah, alatnya itu bisa berupa alat tulis seperti kertas, pulpen ya dan lain sebagainya, atau juga berupa alat perekam. Alat perekam ini bisa berupa handycam atau HP untuk video ya dan lain sebagainya. Atau mungkin tape recorder kita juga bisa menggunakan untuk merekam hasil dari wawancara. Nah, step yang selanjutnya yang harus dilakukan yaitu melakukan wawancara dengan narasumber dengan cara yang sopan dan menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Jadi, dalam melakukan wawancara ya teman-teman ya, tata bahasa ya atau cara menyampaikan pertanyaan itu harus dengan cara yang baik dan sopan, tidak menyinggung perasaan narasumber. Itu sangat penting sekali ya. Terus selanjutnya setelah mendapatkan hasil wawancara yang sudah kita rekam atau sudah kita catat ya, itu menuliskan hasil wawancara. Nah, nanti ada bagian-bagian ini menulis hasil laporan wawancara. Kemarin kita sudah lihat ini ya, sudah belajar menulis hasil laporan, ada nama wawancara, narasumbernya, terus tanggal dilakukannya wawancara dan lain sebagainya. Pada pertemuan pertama ya kita sudah bahas itu ya. Nanti teman-teman kalau lupa bagaimana cara menyusun laporannya, di sini ada ini ada blankonya ya, nanti teman-teman bisa catat lagi kalau seandainya lupa. Dan selanjutnya setelah mendapatkan hasil wawancaranya yaitu mendiskusikan hasil wawancara ya. Yang terakhir itu menulis laporannya. Seperti apa laporannya? Step-stepnya kita bisa lihat di sini. Oke. Sebentar. Sebentar saya cek dulu untuk wawancara. Ini untuk tahap-tahapannya ya. Untuk tahapannya kita lanjutkan itu nanti dulu. Sebentar. Saya buka baca teks mading. Oke, ini baru loading. Nah, ini contoh dari laporan wawancara. Ada nama pengamat, ada lokasi yang diamati, terus waktu pengamatan, terus ada hasil pengamatan. Jika ada kata-kata yang sulit
ya, kata-kata yang sulit itu bisa ditulis dalam pengertian. Terusan di sini sebentar, saya lost connection. Saya logout dulu sebentar. Oke, ini sudah masuk lagi tapi masih loading, tunggu sebentar. Oke, ini sudah masuk. Tadi ya, ini di sini tadi hasil pengamatan. Ini pengertian ini berupa kata-kata yang sulit, bisa ditulis di sini dan ditulis artinya dan juga hasil dari pengamatan. Kebetulan di sini wawancaranya adalah tentang cara-cara belajar, makanya dia hasilnya ditulis step-step belajar. Kalau teman-teman tadi ini ya, lingkungan, jadi kan hasilnya adalah cara-cara untuk menjaga kebersihan lingkungan, berarti di situ step-stepnya atau langkah-langkah untuk menjaga lingkungan kompleks tetap bagus ditulis di situ. Ada juga di sini kebetulan tidak ditulis ya, itu di sini ditulis nama pengamat, boleh ditambahkan ditulis nama narasumbernya. Itu adalah bagian-bagian dari laporan. Oke. Saya kembali, ini teman-teman sudah melihat laporannya seperti apa dalam wawancara ya. Saya kembali lagi tadi ke ini tadi step-step wawancara. Jadi hal-hal yang dilakukan dalam wawancara. Sebentar. Masih loading. Tadi kita sudah ini ya, langkah-langkah kegiatan dalam wawancara. Sekarang tahapan-tahapan dalam wawancara. Tahapan yang pertama itu tahapan pembukaan. Di sini dalam tahapan pembukaan, teman-teman harus memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan tujuan dan maksud dari wawancara. Jangan tiba-tiba kalau dalam wawancara tahu-tahu langsung mengajukan pertanyaan. Itu tidak boleh. Jadi pertama teman-teman harus memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak atau Ibu ya. Selamat pagi Bapak. Saya sebagai contoh ya, Tinin Darti dari SD Negeri 4 Jepara. Di sini saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan tahu supaya tahu itu enak ya. Karena di sini saya sedang ada tugas sekolah seperti itu, sebagai contohnya untuk tahap pembukaan. Jadi memperkenalkan diri supaya orang yang kita wawancarai ini tidak bingung tiba-tiba kalau kita langsung mengajukan pertanyaan ya. Yang kedua itu tahap inti. Tahap inti ini adalah tahap di mana kita mengajukan pertanyaan ya. Ingat, dalam mengajukan pertanyaan, pertanyaannya harus diajukan secara jelas, teratur dan sopan ya, harus sopan. Tidak boleh menggunakan bahasa yang dapat menyinggung narasumber ya. Tadi setelah perkenalan ini kata Mbak Yeti 10 hari nggak keramas. Wow. Itu rasanya seperti apa Mbak? Kok 10 hari tidak keramas? Oh, susah ya diajak keramas ya. Mungkin diajak jalan-jalan dulu kemana. Oh, mumpung mau. Mungkin mau itu karena dia sudah kerasa gatalnya kali ya Mbak ya. Masya Allah 10 hari. Oke. Saya lanjutkan untuk tahap terakhir dalam wawancara ya.
itu adalah mengakhiri wawancara, yaitu dengan memberikan kesan yang baik dan menyenangkan dan juga mengucapkan terima kasih. Sebagai contohnya, terima kasih Bapak atas waktunya, saya senang sekali bisa mewawancarai Bapak proses pembuatan tahu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga selalu sukses dalam berbisnis. Sebagai contohnya ditutup dengan ucapan terima kasih seperti itu. Oke, untuk wawancara di sini untuk metode-metode wawancaranya, berhubung karena waktunya untuk bahasa Indonesia sudah ini ya, saya tutup dulu untuk bahasa Indonesia. Atau mungkin ada yang ditanyakan Mbak untuk metode-metode wawancara, kita lanjutkan minggu depan ya. Oke. Kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan bahasa Indonesia. Langsung nanti kita lanjutkan ke bahasa Inggris. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lanjut ke bahasa Inggris ya.